Emang bener gak sih kucing itu konon nih katanya nih punya 9 nyawa nih. Banyak amat. Katanya punya 9 nyawa. Apakah itu bener? Bener gak sih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada episode kali ini nih teman-teman, kita mungkin beda ya dengan episode-episode lainnya gitu. Kita bakal bahas perihal hubungan supranatural antara hewan dengan supranatural itu sendiri gitu. Kalau dari Ki Krisna nih Ki, ada nggak korelasinya atau hubungan antara hewan atau binatang dengan supranatural nih Ki? Kalau menurut saya, korelasinya antara hewan dan juga supranatural itu ada. Ada Ki. Oke, bisa dijelasin nggak Ki ininya apa namanya? Apa misalkan efeknya gitu kalau kita melihara hewan gitu, melihara hewan atau melihara binatang gitu di rumah, itu ada ngaruhnya nggak sih ke hawa rumah atau ke kerejekian pemiliknya gitu, itu ada ngaruhnya nggak sih Ki? Pada dasarnya hewan itu mempunyai salah satu cara sendiri gitu untuk berkaitan dengan supranatural atau yang sejenisnya lah. Ya, contohnya kita misalnya memelihara seekor hewan, itu ada yang bisa bawa rezeki, ada yang bisa macam-macam lah. Oh, itu ngaruh juga ya Ki? Ngaruh. Karena kan sama-sama ciptaan Tuhan. Ada kayak kalau di itu tuh di masyarakat Tionghoa tuh ada yang namanya ini kali ya, feng shui gitu. Ya semacam itu. Semacam gitu ya. Ada yang membawa hoki juga ya Ki. Oke, sekarang nih Beb, kalau dari Baby sendiri nih, ada nggak sih Baby punya pengalaman gitu melihara hewan? Baby sendiri ngerasa oh ini ngaruh nih terhadap kehidupan Baby atau gimana? Itu pernah ada pengalaman gitu? Pengalaman ada sih, kebetulan waktu itu peliharanya kucing. Melihara kucing, oke. Kucing. Kalau untuk tadi apa supranatural-nya ya? Iya. Di si kucing ini ya. Ya itu sih memang ada karena pengalaman Baby sendiri pelihara kucing. Nah itu apa tuh Beb? Ininya pengalamannya? Hampir sama kayak ini ada yang nanya ya. Ini ada yang nanya. Di rumah pelihara kucing tiba-tiba dalam waktu seminggu 3 kucing meninggal. Di rumah melihara kucing. Di rumah pelihara kucing tiba-tiba dalam waktu seminggu 3 kucing meninggal dan dalam waktu sebulan totalnya 13. Nah ini hampir sama banget kejadiannya kayak waktu Baby pelihara kucing. Gitu. Baby pelihara kucing. Jadi waktu itu ada kejadian sih ada yang mau niat jahat. Ada yang mau niat jahat sama Baby gitu kan. Jadi si Baby sih percaya kalau kucing ini lebih tahu kalau ada orang yang mau niat jahat sama tuannya. Mau niat jahat sama tuannya. Ada yang mau niat jahat sama tuannya. Ini kebetulan contohnya hewannya kucing ya? Kucing. Benar-benar kucing. Karena Baby pelihara kucing itu. Gitu. Jadi ibaratnya dia tuh kayak ngasih tahu nih sebenarnya nih kalau misalkan tuan gue lagi apa sih lagi terancam nih, lagi terancam gitu, tapi dia nggak tahu gimana cara ngasih taunya tuh seperti apa, dia nggak tahu gitu. Nah sama halnya ini ada yang nanya lagi nih. Oh ada yang nanya ya? Ada yang nanya nih yang Baby nggak sakit pas sakaratul maut. Ini yang kucingnya tadi dalam sebulan 13 kucing tadi. 13 kucing. Itu mati beruntun ya? Matinya beruntun. Gitu. Nah, ini ada yang nanya tadi kan pas sakaratul maut ekornya berdiri. Oh, ekornya berdiri. Dan kalau ekornya berdiri, seolah-olah dia ngasih tahu, memang iya. Jadi si tuannya ini ada ancaman buat tuannya gitu ya? Ada ancaman buat tuannya. Dan itu benar-benar terjadi sama kucing Baby, sama peliharaan kucing Baby sendiri. Nah waktu kucing Baby ini sama yang si penanya ini kejadiannya, maksudnya kucingnya tuh dia
matinya dalam keadaan buntut berdiri seperti itu. Iya. Pasti dia kalau misalkan ada yang nggak beres nih sama tuannya atau di rumah tuannya gitu kan, dia mau ngasih tahu, yang tadi dia bilang dia mau ngasih tahu tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi si kucing ini ibaratnya kayak apa ya, kayak penangkal untuk melindungi tuannya, jadi yang kena dia duluan lah. kenanya gitu. dia duluan. Gitu. Jadi lebih sifat melindungi si tuannya ya. Melindungi tuannya gitu kan. Ya walaupun diperiksa ke dokter hewan juga bakalan nggak ada apa-apa. Yang kasus si penanya ini juga yang dalam sebulan 13 kucing ini mati juga udah periksa ke dokter tuh, kucing-kucingnya maksudnya sehat-sehat aja. Sehat aja, nggak ada virus, nggak ada penyakit apapun, enggak. Dan itu tiba-tiba atau Dan gimana? itu tiba-tiba. Kalau waktu kucing peliharaan baby matinya hampir sama kejadian sama si penanya ini. Makanya baby bisa tahu ya ini ada urusan supranaturalnya juga nih, bahwa si tuannya ini sedang dalam ancaman. Karena pengalaman sendiri. Oke, menarik sih ya, maksudnya kucing ini berfungsi sebagai penjaga si pemiliknya ya. Iya. Dan dia saat pemiliknya terancam, sebelum pemiliknya kenapa-napa, biarin gua duluan deh gitu. Gitu. Mau menyampaikan tapi gimana nih caranya nih gue menyampaikannya gitu. Kalau lu tuh lagi dalam bahaya gitu, tapi gue nggak tahu cara nyampeinnya gimana nih, kata si kucing. Oke. Nah, kebetulan tadi kita kan ngomongin kucing nih. Ngomongin kucing, udah kebetulan kita kedatangan teman kita dari Cat Lover Indonesia nih. Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Mbak Ika ini dari Cat Lover Indonesia, mungkin ingin sharing sama kita edukasi mengenai kucing, juga mungkin ada yang tanyain juga ya Mbak Ika mengenai apa hubungan supranatural kucing dengan si pemiliknya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama nih senang sama kucing ini? Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun itu, nah awalnya tuh gimana sih? Awalnya bisa senang sama hewan kucing gitu, kok nggak yang lain gitu, nggak kenapa nggak ikan atau anjing gitu? Bisa diceritain nggak? Awalnya nggak sengaja kan, jalan keluar, terus di tengah jalan tuh melihat kucing kondisi dalam keadaan sakit parah lah, malnutrisi bisa dibilang gitu. Jadi kekurangan gizi lah tuh kucing. Iya, bisa juga nggak makan berhari-hari, dengan kondisi yang memprihatinkan. Nah, hati kecil saya tuh kayak gimana ya, kayak nggak tega ngeliatinnya, dan kucing itu pun kayak minta pertolongan sama saya, kan. Nah, saya rescue tuh dari kejadian itu. Rescue itu maksudnya ditolong? Iya, saya tolong, saya ambil, saya bawa ke rumah. Tapi tuh itu kucing memang, kalau yang di rescue ini kucing memang tidak ada pemiliknya? Iya, kucing terlantar. Oh, kucing terlantar ya? Bisa juga kucing yang tersesat, bisa juga yang dibuang, sengaja dibuang tuh oleh pemiliknya. Iya. Oke, kemudian diambil kucing, dipelihara. Saya rescue, saya bawa pulang ke rumah, saya obatin, saya rawat lah sampai benar-benar pulih. Sampai benar-benar pulih ya? Iya. Dan sekarang kucingnya udah berapa, Ika? Di rumah udah ada 13. Di rumah udah 13, itu hasil rescue semua? Itu sebagian hasil rescue. Sebagian hasil rescue ya? Iya. Oke. Dan kalau komunitasnya sendiri apa tadi? Saya ikut komunitas Urdan. Urdan. Sama ikut di Cat Lover. Cat Lover Di Cat Lover Indonesia itu banyak komunitas juga, dibagi-bagi. Ada komunitas kucing Depok, komunitas Cat Lover Bintaro, banyak lah. Oh, jadi bergabung dalam satu komunitas itu Cat Lovers Indonesia ya? Iya. Nah, mungkin ada teman-teman nggak yang mau tanya gimana sih kiat-kiat miara kucing gitu. Misalkan kita punya kucing nih, misalkan kita punya kucing, itu ngerawatnya gimana sih?
Kalau kiat-kiat Ada standarnya nggak? dari saya sih, ya intinya sih itu dengan kasih sayang. Jadi benar-benar merawat kucing itu nganggap kayak anak kita sendiri. Oh, jadi Bener-bener maksudnya pakai hati ya? pakai hati ya. Jadi kayak ya kita kayak ya kayak nganggap kayak anak Iya, sendiri. kayak anak sendiri gitu. Jadi nggak cuman oh nih kasih makan, minum gitu enggak ya? Perlu Berarti kasih sayang juga, perlu kasih sayang juga. perhatian khusus. Terus harus dengan komitmen untuk selamanya. Jangan karena pas lagi senang dirawat, giliran udah Oh lagi sakit, cakep-cakepnya nih dirawat, difoto gitu, Iya. tapi giliran udah sakit-sakitan dibuang gitu, jangan sampai begitu ya. kayak gitu. Berarti cara merawatnya sebenarnya simpel, tapi nggak simpel juga ya. Iya. Maksudnya kasih sayang itu kan nggak semua orang punya ya Iya. terhadap binatang. Iya. Gitu. Jadi ya udah jauh sih pertanyaan saya. Maksudnya dirawatnya dengan kasih sayang ya. Iya. Kasih sayang. Nah, terus mungkin ada nggak baiknya nih yang pengen ditanyain sama Baby ataupun Ki Krisna gitu mengenai supernatural. Mungkin kan teman-teman dari Cat Lovers Indonesia banyak yang nanya juga dong. Iya. Banyak yang bertanya baiknya kesini gue nanya ini dong supernatural kucing dong gitu, pemiliknya gimana gitu. Banyak yang nanya kan pasti. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sama Ki Krisna sama Baby gitu? Ada Mas. Apa nih? Yang saya mau tanyain, apa benar kucing itu bisa melihat hal-hal goib di lingkungan tempat tinggal kita? Yo, jadi apa benar kucing itu bisa melihat ya, melihat hal-hal atau merasakan gitu. hal-hal goib di sekitar kita Ya, gitu. di sekitar Nah itu gimana kita. Ki? Langsung aja sama Ki Krisna nih. Jadi kalau masalah kucing dengan supernatural, memang kaitannya pasti dia bisa melihat sesuatu yang bahasa kita halus lah, gaib-gaib gitu. Memang dia bisa melihat. Bisa merasa dan melihat bisa. Nah kalau yang kasus Baby ini nih yang tadi yang katanya apa namanya ancaman dari bentuk gaib gitu untuk melindungi sang pemiliknya, itu juga maksudnya mereka bisa seperti itu memang Ki? Jadi kalau tadi yang pertanyaan tadi ya, yang sama Baby itu, memang kucing itu berarti jadi tugas buat majikannya. Sungguhnya dia jadi tameng, menjaga atau tameng. Yang tadi Buat si pemilik nih. Pemiliknya, majikannya. Apabila ada orang iseng nyantet, ngeluh dan lain-lain, pasti ketemu kucing dulu. Oh jadi kucing ini Saya yang maju duluan gitu, bahasa Indonesianya begitu. melindungi si pemilik ya. Itu salah satu manfaat kita melihara kucing ya, Ki ya. Jadi juga banyak sih kucing itu yang bisa bikin bawa rezeki. Oh bisa juga Ki. Iya. Pada majikannya, ada juga yang buat pelindung, buat penjaga, ya macam-macam. Dan dia sangat sensitif kucing itu sama hal-hal yang supernatural itu. Jadi udah kejawab pertanyaan pertama. Iya. Bisa kan? Bisa di kucing itu bisa melihat Melihat. dan merasakan hal-hal gaib di sekitarnya dan fungsinya atau manfaatnya si pemilik punya kucing sebagai pelindung. Kalau dari penjelasan Ki Krisna, mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Kucing calico atau belang tiga tapi jantan, apa itu mempunyai kemampuan istimewa tentang spiritual dan supernatural? Ini kucing belang tiga nih apa nih? Kayak itu. Calico ya, Maksudnya belang tiga jantan gitu. Iya, jantan. Warnanya berbeda. Iya, Jadi belang tuh tiga warna. Hitam, coklat, pokoknya 3 warna tapi jantan. Iya, apakah itu Ki? Punya keistimewaan kucing belang tiga ini di dunia perkucingan nih. Punya Jadi kemampuan. setelah saya riset nih Mas, saya pernah riset Oke. seekor kucing yang belang tiga jantan
itu kaitannya sama supranatural memang ada. Oh, iya. Memang Artinya, ada. seekor kucing itu dikasih kelebihan istimewa sama sang pencipta. Ya bicaranya masalah kasta sih, kita balik lagi. Hmm. Kalau kucing belang 3 jantan itu dia setelah lahir atau bisa besar itu menjadi raja dari segala kucing, bahasa kita gitu. Raja dari segala kucing. Maksudnya dia jadi kayak kalau ibaratnya kucing nih rame-rame di apa namanya dilepas gitu, dia jadi menguasai suatu wilayah begitu atau gimana? Maksudnya bukan begitu mas, artinya dia mempunyai suatu kemampuan gitu mas kalau dari kita melihatnya. Misalnya contoh saya pernah temuin tuh kucing belang 3 jantan ya, bukan yang perempuan. Pada waktu itu dia melihat cicak gitu, cicak. Waktu itu dia melihat cicak nih. Ya saya perhatiin, lihat cicak, gak lama jatuh masuk. Gitu. Itu salah satu kelebihan. Oke. Dengan Dengan dari apa ya istilahnya kepercayaan lah, kucing belang 3 itu bisa bikin sukses juga. bawa rezeki ya. Rezeki yang biasa dari kucing biasa. Rezeki yang tidak biasa. Maksudnya ke arah positif tapi ya. Makanya sayangnya kucing belang 3 jantan itu banyak yang dibisnisin. Misalnya dengan harga yang 20 juta, 30 juta sampai. Tapi itu memang kayak yang di bisnisin itu memang benar belang 3 atau belang buatan gitu. 3 jantan. Tapi harus dites juga kebanyakan gitu. Harus dites maksudnya Ya, harganya mahal. bener gak nih? Heeh. Ngepek gak nih maksudnya ke tuannya gitu? Cuman disayangkan kayak yang begitu. Setelah tahu punya kelebihan nih banyak yang bisnisin seperti itu ya Ki? Apa emang benar gitu? Nggak, maksudnya dia memang dibisnisin itu kucing belang 3 Iya, itu? banyakan. Di komunitas sendiri? Kebanyakan enggak sih, kalau di komunitas kalau ada kucing jantan belang 3 ya dia rawat. Mendingan dirawat sendiri Iya, ya? dengan dirawat sendiri. Ini kenapa nih kucing? Biasa dia mau main. Oh, dia mau main dulu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Mau nanya gini Ki, apa benar kalau kita berbicara dan meminta doa sama kucing lah, kucing peliharaan atau kucing bukan peliharaan, terus kucing tersebut ikut mendoakan apa yang kita mau? Pertanyaan tadi sebenarnya berhubungan dengan rasa. Rasa. Gimana? Apabila sang majikan atau orang yang sayang sama kucing bertemu dengan sebuah kucing, itu punya ikatan. Karena insting kucing itu kuat, sensitif. Apabila kita minta misalnya contoh, kucing kita doain saya ya supaya begini, apakah didengar? Atau dia mendoakan kita sekalipun dia udah mati pun, itu pasti. Jadi secara agama pun kucing diprioritasi dari semua binatang. Makanya saya bisa ngambil kesimpulan, kita minta doain kucing atau kucing itu pasti akan ngedoain majikannya. Ya maksudnya Menuju kalau jalan ke surga lah kalau kata orang. Nah kalau misalkan kalau kita minta doa sama kucing maksudnya kucing doain gue dong ya biar gini biar rezeki lancar gitu. Jadi ya itu boleh juga sih, sah-sah aja ya. Ya salah satunya ya bagian dari jembatan untuk manusia ke Tuhan, spiritual. Seperti itu. Berarti sama halnya dengan waktu kejadian kucing saya hilang tuh, kucing saya kan hilang. Terus saya ngasih makan kucing liar di sekitar lingkungan. Setiap kucing liar itu saya bisikin, tolong cariin kucing saya namanya ini, ciri-cirinya ini, suruh pulang. Nggak lama kemudian kucing saya yang hilang 2 hari tuh balik lagi ke rumah, sama kayak gitu. Sama, jadi kembali lagi ke insting ikatan rasa. Oh ada ya, antara si pemilik dan kucing ini punya ikatan batin juga ya? Iya, kita bicara kucing lain nih, kucing. Ntar kalau ketemu kucing saya yang lagi main di sana,
tolong ini ya, tolong bilangin atau apa. Makanya kan dari hati. Oh makanya baiknya memang dia merawat kucing emang dari hati gitu ya. Itu fungsinya gitu juga kali ya untuk itu ya. Kalau kita bernada atau nggak pakai hati, ala-ala sompral gitu ya. Ya, Jim tolongnya ini gitu ya. Bisa lu gitu. Kok maksa sih kok ini kayak gitu. Males gitu. Anugerah kucing itu dari binatang lain gitu. Nah kalau Ika sendiri ada pengalaman ini nggak, pengalaman supernatural nggak nih sama kucing itu, sama kucing-kucing yang udah 4 tahun nih, ada pengalaman nggak supernatural gitu sama kucing? Pernah. Gimana? Waktu itu kejadian tengah malam, tumben-tumbenan tuh kucing-kucing yang di rumah pada gelisah, pada minta masuk ke dalam kamar yang saya tempatin kan. Nah terus nggak lama kemudian di kamar itu ada kayak semacam kayak belatung gitu. Oh maksudnya itu muncul tiba-tiba? Iya muncul tiba-tiba. Belatung. Tapi sebelumnya ditandain dengan kucing-kucing saya itu dengan gelisah, mondar-mandir gitu, kayak nggak tenang gitu. Nah, terus saya nanya sama suami dong. Kata suami sih ini kiriman. Kiriman dari luar lah. Nah tapi kucingnya ada yang mati kayak model yang baby ceritain, kayak yang buntutnya berdiri gitu? Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya, tapi cuma gelisah aja, efek Gelisah, kucing tapi gelisah. paginya ada salah satu kucing tuh ada yang sakit. Sakit aja tapi nggak Iya, sampai enggak sampai mati. meninggal itu enggak. Oh unik juga nih, maksudnya kucing itu dia ngerasa ya kalau ada something itu dia gelisah. Nah itu ditemuin dia begitu aja, maksudnya belatung berserakan gitu. Iya, dia ngikutin jalannya tuh belatung. Dia muterin ke kasur, kucing saya pada ngikutin gitu, diikutin muter. Nah kalau dari ceritanya Mbak Ika nih yang bener spiritif, bisa menghalau seperti apa namanya teluh atau santet seperti itu? Bisa mas. Bahkan kucing itu pun bisa ngelindungin mas. Bisa ngelindungin ya? Tuannya atau yang melihara dia. Dan juga jangan salah, kucing itu bisa juga mengetahui tanda-tanda bencana mas, bencana alam. Oh ya? Pernah ada ini pengalaman dengan kucing, misalkan mau tsunami atau apa? Nah itu perilaku kucing jadi seperti apa tuh? Biasanya seperti kayak warawiri nggak jelas gitu, kayak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Lebih tadi kayak Ika bilang kali ya, lebih kayak gelisah gitu. Gelisah. Nah kalau tadi kan kayak ini, tadi apa buntutnya berdiri atau tegak. Oh ya, yang baby cerita. Nah itu lebih kayak mau nyari tempat yang aman gitu. Itu salah satu. Mau ada gempa atau tsunami atau banjir apa. Nih Beb, kalau dari gue sendiri ya, gue punya pertanyaan nih mengenai kucing nih. Emang bener gak sih kucing itu konon nih katanya nih punya 9 nyawa nih? Banyak amat. katanya punya 9 nyawa. Apakah itu bener gak sih gitu? Punya 9 nyawa. Amat 9. Kebanyakan ya. Sekalian punya jurus bayangan kayak Naruto. Nah kalau dari sudut pandang baby itu gimana? Itu benar atau enggak tuh statement itu kan? Banyak di luar sana tuh, wah kucing nih punya nyawa 9 gitu. Tapi kucing tetangga kemarin mati nggak bangun lagi sih. Maksudnya ya, cuma 1 gitu. Nah itu maksudnya yang disebut 9 nyawa tuh bener nggak sih? Menurut pengetahuan baby sih ya. Dari basicnya indigo nih ya. Kucing tuh cuma punya 7. Maksudnya 7 apa nih? 7 nyawa. 7 sumur. 7 sumur. 7 nyawa. 7 kesempatan untuk hidup. 7 kesempatan. Untuk hidup. Kalau 9 banyak banget. Ya maksudnya contohnya gimana nih? 7 kesempatan tuh maksudnya gimana? Nggak paham.
ini deh Mas Fadil, pernah ngeliat nggak kucing loncat dari genteng yang tingginya segimana? Oh iya, Terus hidup jatuh. nggak dia? Jatuh terus ya sakit sih tapi hidup. Hidup, ya kan. Terus serempet mobil, masih terselamatkan nih kucing. Iya sih, maksudnya udah hampir kelindes gitu, udah agak kelindes sih tapi masih selamat sih. Ya. Ya memang pernah. Oke. Oh itu contoh-contoh kayak gitu. Contoh-contohnya seperti Maksudnya itu. 9 nyawa tuh kayak peristiwa yang membahayakan dia dan dia tuh masih bisa Cenghar. masih bisa masih sehat. Sehat. Oke. Nah, coba kita Iya jatuh sih. dari genteng. Kalau nggak cingkut, Oh jadi itu yang disebut punya punya 7 kesempatan. 7 kesempatan. Ya bukan 9 nyawa, maksudnya ini kucing udah sakit meninggal dikubur bisa bangkit lagi kan? Enggak gitu ya. Ya enggak lah. Soalnya contohnya belum ada sih Contohnya maksudnya. belum ada. Jadi 7 kesempatan ya. 7 7 kesempatan yang kira-kira membahayakan dia bisa sehat lagi. Sehat Membahayakan sehat lagi sampai 7 kali. Oke. Nah, kemudian dari ini juga nih saya pengen tanya perihal ini. Ki, kalau kucing itu udah meninggal dunia nih, kucing udah mati misalkan. Nah itu dari Kilmon Braga Sukma sendiri pernah diinvestigasi nggak kemana sih Ki? Maksudnya ruh atau sukmanya si kucing ini, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran gitu. Itu kemana sih Ki? Ya yang pasti sih kucing itu kalau udah mati nggak kejonggol Mas. Nggak ke jonggol. Jadi bapak. Kayak bapak. Jadi begini Mas, kucing kalau udah meninggal itu sebenarnya kucing itu saya perlu kasih tahu ya pada teman-teman semua, kucing itu sama halnya seperti manusia. Sama halnya seperti manusia. Nah, dari kehidupan waktu masih hidup, baik sakitnya, apanya gitu, makanya ada ikatan kedekatan. Nah, apabila kucing itu udah mati, maka ya sama ke alam sana Mas, alam sukma, yaitu dimensi apa ya? Kalau kita kan alam kubur ya. Kalau alam bazrahnya binatang itu ada skip sendiri gitu. Kayak Nah itu binatang semua ada tuh. khusus binatang. Apa khusus kucing doang atau ada hewan? Binatang nanti ntar ada kelompokan gitu. Kucing, gugup, segala macam. Kadal, kecoa, Kadal, cicak kecoa. itu juga ada kayaknya Mas. Jadi ada kotak-kotaknya. Tapi dalam satu skup wilayah kebun binatang itu Ya semacam tapi di alam bazar. dalam bahasanya. Jadi kucing itu kayak punya korin gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya majikan atau tuannya itu masih ngerasa gitu, Walaupun si kucing udah mati nih. mati, masih ngerasa kayak masih di sekitaran dia lah gitu. Masih kayak ngerasa dia ngasih makan, Iya. masih hidup lah ya di sekitaran si pemilik ya. Dia kayak apa yang biasa sehari-hari majikannya lakuin, ngasih makan, ngasih minum, atau bersihin pupnya, kelas segala macam, mungkin seperti itu. Jadi binatang pun ada korin ya Ki. Yang waktu itu kita bahas di episode 1 ya. Jadi setiap makhluk tuh kata Ki Krisna ada korinnya. Setiap makhluk hidup, Setiap makhluk hidup, bahkan kucing pun ada ya Ki. binatang ada. Binatang ada ya. Nah terakhir nih dari Ika sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang memang sedang merawat atau sedang melihara kucing nih? Pesan saya dalam merawat kucing ya itu sayangi dengan tulus, penuh kasih sayang, ya layaknya kita menyayangi anak sendiri. Terus jangan sekedar hobi atau pas lagi lucu-lucunya, bagus-bagusnya, giliran udah tua, udah jelek, dibuang, ditinggal gitu aja. Kucing juga punya punya
andil buat kita sebagai pemilik. Dia bisa melindungi kita, bisa membawa rezeki buat kita sendiri, bisa menjaga kita dari yang berbuat nggak baik, negatif, jahat kan. Terima kasih buat teman-teman Titisan Nusantara tentang penjelasan dan manfaat kucing dan hubungannya dengan supranatural. Ya. Mbak Ika, terima kasih atas kehadirannya di acara kali ini. Nah, jangan lupa ikuti terus episode Titisan Nusantara berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kan banyak tuh sering manggil Nyai Roro Kidul lah, siapalah gitu. Jadi sungguhnya itu sungguh dan sesungguhnya itu sebenarnya Garil, Mas. Garil maksudnya yang gimana? Ya bukan sosok aslinya. Bukan sosok asli beliau ini yang menjabat di Kerajaan Laut Selatan.